mereka. Termasuk misionaris-misionaris yang menginjili orang-orang Yahudi di tanah Israel, Palestina. Iya benar. Bener nggak? Benar. Buktinya Rabbi Tovia Singer kan memerangi itu di sana sekarang. Itu. Nah itu. Dan juga ada beberapa orang ya yang misionari dari Korea tuh yang Yang diludahin ya? nekat ya. Yang diludahin. Terus ada juga yang ya diludahin karena pertama itu pas hari Sabat. Terus pas hari raya itu. Yang diludahin itu pas hari raya Sukot. Ya. Dari mana kita tahu karena dia bawa lulav. Oke. Lulav tuh yang tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, udah tahu orang lagi pas hari raya ya. Misalnya tunggu dulu dong, jangan keluar dulu. Oke. Ada orang Yahudi. Ini keluar bawa salib ya? Iya, seakan-akan mau martir, mau mati syahid gitu. Ya. Ya konyol lah. Sama aja lu bubaran masjid lu, coba lu bubaran masjid, lu bawa salib, habis lu. Iya. Kayak begitu. Itu video banyak beredar lah ya. Iya. Jadi kita semua juga tahu ternyata ya begitulah. Gimana ya? Kadang-kadang Sampai suka cari, diludahin gitu. iya, kadang-kadang suka cari cari gara-gara Cari gitu, gara-gara. supaya ingin sahid, tapi kan nggak seperti itu sahid. Mati di dalam Kristus nggak. Lah yang misionaris di pinggir jalan yang teriak-teriak di halte gimana sih? Iya benar. Sampai digaplok Iya, pakai tas digaplok, tas punggung gitu nah. Ya itu harus sebenarnya udah nggak boleh kan di Israel kayak gitu. Nggak boleh. Itu nggak ada aturannya tuh di Israel kalau begitu tuh ditangkap penjara gitu. Tangkap. Ditangkap kan udah nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh ya? Tapi memang kan orang-orang Korea itu sangat militan Kristen. Emang. biasanya. Korea kan memang Kristen kan tumbuh. Kenceng, iya. Ya kan di sana ya. Walaupun di sana banyak aliran sesat juga. Iya. Tapi mereka memang sangat-sangat getol mengajak orang di luar Kristen masuk agama mereka. Nah, yang kedua, di sekolah tinggi teologinya Kristen, ya, itu ada pelajaran Islamologi. Oh ya? Loh, nggak tahu ya. Buat apa itu? Untuk mempelajari Islam, tapi tujuannya untuk mengajak orang Islam masuk agama Kristen. Tapi ada ustadz yang ngajar. Nah, masalah yang ngajar ustadz atau enggak, dulu mungkin ada ustadz yang ngajar. Tapi belakangan juga orang-orang mereka sendiri. Bahkan belakangan, kalau nggak salah pernah dengar STT Nias? Oh iya pernah. Nah, isinya apa? Isinya apa? Allah sama dengan ular. Waduh. Coba. Ini sekarang masih diproses nih. Di Polres. Nah, kalau Islamologinya begitu, apakah itu gimana coba? Iya. Dan rata-rata, mungkin nggak semua saya nggak tahu, rata-rata di hampir di semua STT, mahasiswa STT kalau mau lulus, itu harus bisa memurtadkan sekian orang. Waduh, bisa nggak lulus? Kan susah. Ada yang 3 orang, ada yang 5 orang, bahkan ada yang 20 orang. Nah, sebagai syarat kelulusan. Mungkin mereka masih bisa lulus, tapi kalau nggak bisa memurtadkan orang, itu susah lulusnya gitu. Itu harus maksudnya di Indonesia itu sebenarnya harus dihentikan praktek-praktek begitu karena orang disuruh menyembah manusia loh itu. Nah iya. Ya walaupun dia setengah manusia setengah Tuhan, tapi tetap aja setengah. Sepenuhnya. Oh. Sepenuhnya manusia, Kan sepenuhnya Tuhan. 50% manusia. Enggak, kalau Kristen 100%. Oh gitu. Itu sama nggak ada di ayatnya padahal ya? Nggak ada, itu kan konsili Kalsedon. Oh berarti pada waktu dia 100% manusia. Jadi ada switch-nya kali mungkin. Itu dia. Gua nggak tahu deh, mungkin ada switch gitu ya. Itulah. Ketika dia nggak tahu hari kiamat, itu switch-nya lagi manusia. Benar. Ketika dia bisa membangkitkan orang mati, mungkin switch-nya Tuhan. Konsep ketuhanan sebenarnya nggak ribet bahwa Tuhan itu bukan nggak bisa jadi manusia. Buat apa dia jadi manusia? Nggak bisa kalau gue bilang mah. Iya. Walaupun dia mau, dia nggak bisa. Iya, karena pasti dia akan terbatas ruang dan waktu. Iya. Satu itu. Ada di suatu wadah yang namanya tubuh. Kedua, kalau dia jadi manusia kan berarti dia menyalahi kodrat dia sendiri. Betul. Karena di dalam itu kan lo ish el-fikazir Tuhan itu bukan manusia, bukan anak manusia sehingga ia bisa berdusta. Maka yang bisa berbohong itu kan memang manusia doang, kucing nggak bisa bohong. Bilangan 23:19, iya. Ya kan Hosea 11:9. Bener. Ayub 9:32. Betul. Jadi dia bukan pencipta itu bukan manusia. Karena kalau karena tidak ada tandingan ayat. Nah, kecuali gini, ada nih dalam kitab ini nih perjanjian lama, Tuhan bisa jadi manusia. Kejadian 18. Kejadian 18 kan, ya itu landasan mereka. Jadi kalau menurut mereka, duanya malaikat, satunya Tuhan. Iya, mereka bacanya Kejadian 18 ayat 1. Terus, tapi nggak sampai Kejadian 19. Itu dia. Kejadian 19-nya nggak dibaca. Betul. Gitu. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan aja dah, hitung-hitungan ada berapa oknum sih di cerita itu. Kejadian 18 ayat 1, Hasem
muncul Di pada sini Abraham. ada ininya, bukan ini. Iya. Ada nama malaikatnya disebut Iya, di sini aja. Jadi kalau dihitung gini harusnya ada 4. Ya. Hasem dengan Abraham ngobrol kan. Baru dari kejauhan mengangkat matanya Abraham melihat Selosana Sim. 3 orang laki-laki. Ya. Berarti 4 dong. Ya kan? Jadi Abraham. Tapi gini ya, Bill. Oh. Penerjemahannya itu memang kadang-kadang bisa bikin agak rancu. Dan Allah menampakkan diri kepada Abraham. Menampakkan diri kan jadi 2 kata tuh. Fayera padahal itu 1 kata. Nah, artinya Fayera. apa? Harusnya apa? Pil itu muncul. Kan itu yang namanya teofani kan? Iya, kalau dalam kekristenan sebutnya Mereka sebutnya teofani. Lah kalau teofani kan nggak harus si Tuhan yang Maha Esa ini sendiri yang harus turun gitu loh. Makanya ini di dalam perlunya kita belajar dari hakam atau ulama. Jadi yang muncul kepada Abraham, jadi sebenarnya Fayera itu 1 kata. Fayera. Dan muncullah Hasem kepada Abraham. Nah, dalam bentuk apa? Nah, ini dikumas nih, dijelasin nih kejadian kan 18. Nongol namanya 3-3-nya tuh. Iya, Mikael, Gabriel, Rafael. Betul. Ya sudah berarti itu malaikat 3-3-nya. Jadi Gabriel untuk menyampaikan kabar, untuk menghancurkan Sodom, Mikael untuk menyampaikan kabar bahwa Abraham akan memiliki anak Ishak, dan Rafael seperti namanya, kesembuhan daripada Tuhan, Rafael, kesembuhan daripada Tuhan, menyembuhkan luka sunat Abraham setelah 3 hari. Gitu. Oh, jadi waktu itu Abraham sunatnya belum sembuh ya? Sunatnya belum sembuh, 3 hari kan ya? Berarti jalannya masih ngegang gitu? Makanya kan dia duduk di itu. Oke, di bawah pohon. Iya. Nah, jadi yang jadi perdebatan atau yang perlu kita pikirkan ini waktu yang Tuhan Fayera atau muncul pada Abraham, kan diterjemahkannya menampakkan diri. Padahal itu menampakkan diri udah 2 kata. Kalau orang Kristen kan menafsirkan itu, Tuhan menampakkan diri pada Abraham dalam bentuk 3 manusia. Itu Trinitas tuh. Nah itu dia. Padahal Selosana Sim 3 orang. Jadi harusnya ada 4. Jadi Abraham, kalau hitung-hitungan nih, Tuhan, Abraham, Tuhan, dan 3 malaikat. 5 berarti? Iya kalau sama Abraham. Jadi ada 3 tokoh di situ. Jadi, tapi kan bukan begitu ya sebenarnya kan. Jadi sebenarnya yang disebut dikatakan menampakkan diri atau muncul kepada Abraham itu Tuhan dalam bentuk apa? Kan tidak ditulis dalam bentuk manusia, enggak ada. Nah, para ulama berusaha menjelaskannya bahwa itu yang muncul kepada Abraham itu adalah Shekhina, divine presence atau hadirat ilahi. Dalam bentuk apa? Cahaya yang terang. Lu tadi nyebut divine presence nih. Lu bilang kan kehadiran ilahi. Iya. Kalau di Genesis 1:2 itu kan diterjemahkan menjadi roh Allah, Spirit of God. Oke. Kalau yang di tanah divine presence. Nah, sekarang itu kan memang dari kata ruah. Iya. Memang ruah bisa ruah bisa angin, ruah bisa kekuasaan, ruah bisa kehadiran, gitu kan? Bisa pewahyuan. Nah, tolong jelasin, yang benar divine presence atau Spirit of God? Ya, Shekhina atau divine presence dalam terjemahan yang kita lihat di Art Scroll ya. Itu juga dalam bentuk angin. Kenapa? Dengan angin ini ngapain sih Tuhan? Ya, dan angin Tuhan menyapu permukaan air untuk apa? Ya, angin ini bertiup karena dunia ini penuh dengan ditutupi oleh air kan. Bagaimana untuk memunculkan daratan? Dia memakai angin untuk meniup air itu sehingga kering sehingga timbul daratan. Sampai yang seperti dilakukan waktu zaman membelah Yansuf, Laut Merah. Tuhan juga memakai angin untuk membelah laut itu. Iya. Jadi jangan tidur di toilet ya. Jadi divine presence atau hadirat ilahi atau Shekhina, istilah bahasa Ibrani-nya. Itu dalam bentuk apa ya, itu cahaya yang bersuara. Jadi persis dengan dalam kitab Keluaran, di tengah-tengah api engkau mendengar suara tapi rupa nggak ada. Oke. Nah kan gini, terjemahan bahasa Indonesianya kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Terus kemudian berfirmanlah Allah. Jadi ini ada Allah, ada roh Allah, ada firman Allah. Nah inilah Trinitas. Nah itulah, itu karena kurang
literasi Ibrani. Karena kata ruah bisa jadi semangat. Kita lihat waktu Yakub melihat Yusuf sekian lama, maka ruah Yakub, ya semangat Yakub itu timbul lagi. Jadi ruah itu bisa berarti macam-macam tergantung teks dan konteks. Gitu. Ada lagi orang Kristen mengatakan bahwa di Kejadian 1 ayat 26 itu ada Trinitas. Karena terjemahannya begini. Baiklah kita menjadikan manusia gitu. Nah, Adam besamenu kitmotenu. Nah, ini dia. Kalau untuk fisik, ya fisik yang bentuk-bentuk fisik itu memakai kata toar, bukan selem atau temunah. Nah, untuk mengerti kata selem dan demut di dalam kitab Kejadian ini yang diartikan sebagai dalam rupa rupa dan gambar. Dan gambar Hashem itu maksudnya ialah menurut kitab More Nefukim di Kupas tuh jelas sekali bahwa yang dimaksud itu adalah esensi karakteristik Tuhan yang dimiliki oleh kita juga. Kita bisa Tuhan mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kita pun mencipta tapi dari yang ada. Jadi lebih kepada citra lah. Oh citra. Enggak, orang Kristen bilang tuh Trinitas di ayat 26. Nggak ada. Kenapa? Karena ada kata kita. Nggak gitu. Itu kita tuh katanya. Nah kita di situ ya. Gue bilang, gue bilang. Kata kita itu bukan Trinitas. Kata kita itu berarti Elohim sedang ngomong kepada malaikat-malaikatnya. Sedang ilahi. Baca Mazmur 82. Gue bilang gitu. Ya kan? Mazmur 82. Di situ apa? Tulisannya di sini Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah ia menghakimi. Nah ini yang disebut dengan sidang ilahi itu apa? Malaikat-malaikatnya. Nah ini dia. Jadi ini ada hubungannya dengan itu loh. Ini selem, demut dan tahmid. Jadi ada perbedaan. Tuh. Selem kan di situ kan bunyinya gimana sih? Nah kejadian berapa tadi? Kejadian 126. 126 ini penting juga ini. Iya. Kejadian 126. Nah, Fayomer Elohim Naase Adam Betselmenu Kitmotenu. Nah, artinya ini kata selem, selem dan demut ini yang mesti digarisbawahi. Nah, keterangannya di sini dalam kitab More Nefukim. Beberapa orang berpendapat bahwa kata Ibrani untuk kata zelem berarti bentuk, shape atau kontur atau figur, sesuatu yang dapat dipahami. Dan penjelasan ini membuat manusia percaya pada jasmani wujud ilahi. Jadi Tuhan itu punya wujud. Karena mereka berpatokan pada pemahaman ini. Karena sebenarnya kata untuk wujud itu adalah toar. Kita lihat di dalam kitab Kejadian, buka deh. Kejadian ini ya, karena mereka mengira bahwa kata marilah kita membuat manusia, Kejadian 1:26 menyiratkan bahwa Tuhan mempunyai wujud manusia, yakni dia mempunyai sosok dan wujud, dan oleh karena itu dia berwujud jasmani. Nah, mereka dengan setia menganut pandangan ini. Terus lanjut. Nah, kita lihat sini untuk kata. Oke, saya berpendapat bahwa pandangan kata bentuk dalam bahasa Ibrani penerimanya secara umum terhadap kata tersebut yaitu kontur dan bentuk suatu benda adalah toar. Saya lihat di dalam Kejadian 39 ayat 6. Kejadian 39 ayat 6. Jadi untuk bentuk 39 ayat 6. Kejadian 39. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok panasnya. Yosef vive toar. Nah, ada kata toar. Toar itu fisiknya, bentuknya, ganteng kan, cantik gitu si Yusuf. Nah, itu kata toar. Nah, ada lagi banyak ya. Selain ini mungkin kejauhan lah. Ini cuma kata kita doang, diklaim itu Trinitas. Jadi iya benar-benar. Iya, kita itu kan sebenarnya sama dengan kata nahnu di dalam Quran. Kami. Ketika ada kata kami, itu artinya plural majestic gitu. Apakah kalau Ratu Inggris bilang we will improve gitu misalnya. Iya, kaminya itu. Kaminya apa ratunya banyak gitu. Betul. Plural majestic gitu.
Belum. Sebenarnya ini kalau mau digali lagi itu kata demut, selem demut itu juga penting ya. Karena bisa, kan sekarang udah direvisi. Ya. Jadi citra. Oke. Jadi mereka udah mulai sadar bahwa Tuhan itu tidak berbentuk fisik. Oke. Gitu. Jadi citra. Ya itulah ya, itu kan beberapa dari banyak klaim gitu ya. Yang sini klaim begini, yang sini klaim begini. Akhirnya kita jadi seperti orang saling meluruskan. Betul. Ya. Ketika saling meluruskan, yang paling penting adalah perspektif mana yang mau dipakai. Nah, antara Islam, Yahudi, Kristen, oke, kita punya wewenang masing-masing. Tapi kalau kitabnya Yahudi dipakai sama Kristen tapi ditafsirkan oleh Kristen, itu kan berarti sudah memperkosa perspektif. Iya. Atau memperkosa konteks ya berarti ya. Benar. Ya kan? Jadi, karena ini di kitab Yahudi ada 300 nubuat nih buat Yesus katanya. 300. Tertulis nggak namanya? Enggak ada. Ya namanya nubuat gitu. Itu. Tapi ada nubuat tertulis kan tadi baru kita buka. Yang tadi Daud. Iya, Daud tertulis loh namanya Sang Mesias. Jadi kalau itu udah nggak bisa ngindar lagi. Udah nggak bisa ngindar, sekak seter gitu. Iya, sekak seter. Tapi masih bisa. Tapi itu keturunan. Tapi kan dia keturunan Yehuda. Oke, dari mana? Lah terus Yesus namanya Daud bukan gitu. Kak, Yesus kan bukan keturunan Daud. Dari mana keturunan? Dari mana? Orang anak adopsi? Gitu. Jadi sulit gitu. Sip, thank you nih ya Billy ya. Ini benar-benar mencerahkan karena kita dengar langsung dari orang yang pelaku Yudaisme yang bisa dianggap atau dikatakan sebagai pemilik kitab tanah gitu ya. Ya mau bagaimanapun tetap mereka yang punya otoritas untuk menafsirkan. Nah, satu lagi sebelum kita tutup nih Bill. Satu lagi sebelum kita tutup. Karena poinnya nanti akan saya sampaikan di akhir. Kalau buat orang Yahudi, Ulangan 18:18 itu buat siapa? Oh, cakep itu. Cakep. Buat orang Yahudi loh ya. Gua nanya buat orang Yahudi. Iya. Itu akan ada seorang nabi yang sama sepertimu dari tengah-tengah bangsamu. Ya akan kubangkitkan. Dia adalah Yehoshua bin Nun. Yosua bin Nun, dengar sendiri ya. Yosua bin Nun. Yosua Ya. Iya, Yosua bin Nun penerus Nabi Musa kan. Betul. Ini menurut Yahudi karena mereka yang punya kitab, mereka yang punya otoritas untuk menafsirkan. Benar. Betul kan? Kalau kata orang Kristen buat siapa? Buat Yesus. Oh iya. Semua buat Yesus lah pokoknya. Karena di Perjanjian Baru juga ada. Malah situ dia menyebut Yesus juga. Karena di Perjanjian Baru ada tulisan bahwa dianggapnya Petrus yang ngomong bahwa Musa telah menulis tentang aku. Ada nggak namanya tertulis? Tentang akunya? Namanya Yesus. Tentang Yesus, yang nggak ditulis Yesus. Ya maksudnya gini, kalangan Kristen klaim bahwa Ulangan 18:18 itu buat Yesus. Kalangan Islam, ini mohon maaf, juga banyak apologet Islam yang klaim bahwa Ulangan 18:18 itu buat Nabi Muhammad SAW. Saya pribadi nggak mau. Saya nggak mau. Karena apa? Karena saya tidak mau Quran saya ditafsirkan oleh orang di luar Islam. Iya. Bagus. Oke? Jadi, maksud saya begini. Kalau saya menafsirkan Ulangan 18:18 untuk Nabi Muhammad SAW, apa bedanya gua sama Kristen? Gitu maksudnya. Iya, betul itu. Ya, bedanya cuma gua nggak pakai kitab lu aja. Iya, gitu. Gua nggak tempelin Pak sama Quran gitu. Jadi sebenarnya kata di situ kita lihat. Nanti kan Tuhan memanggil Musa dan Harun masuk ke dalam Ohel Moed, kemah suci, dan Tuhan memerintahkan untuk Musa meletakkan tangannya sebagai tanda penyerahan jabatan tuh. Dikasih semikah, ya, dua tangannya. Jadi sama dikatakan di dalam kitab Yosua dan kitab Ulangan dikatakan sama seperti mereka patuh kepada Musa, maka mereka juga mendengar perkataan Yosua sama seperti Musa. Ya, itu kan tafsirnya Yahudi. Maksud gua gini, Bil. Karena di Quran gua ada ayat yang berbunyi begini. Di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka beriman kepada Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW. Ya, yang namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Oke? Sekarang ada nggak di tanahnya Yahudi, ya, dan di kitabnya orang Kristen tertulis nama Nabi Muhammad? Kalau dalam Torah nggak ada. Nggak ada. Menurut orang Kristen juga nggak ada kan? Berarti kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157 gitu maksud gua. Ya. Oh iya. Jadi gue juga nggak harus ngotot dan klaim bahwa
kitabnya orang Yahudi itu adalah kitab Taurat yang dimaksud Quran. Paham maksud gue ya? Iya. Gue juga tinggal bilang kitabnya orang Kristen itu bukan kitab Injil yang dimaksud Quran gitu. Ketika gue ngomong begitu, ada Rabi Yahudi yang malah respect atau apresiasi. Jadi masing-masing gitu loh maksudnya. Iya. Kalau gue bilang itu adalah kitab yang dimaksud Quran, kitab Taurat Quran, ini kita akan terus berselisih gitu. Iya pasti. Benar. Tapi kalau gue bilang kitabnya orang Yahudi itu bukan Taurat yang dimaksud Quran, kan beres. Selesai. Ya. Kita masih bisa ngopi bareng, kita masih bisa hangout bareng gitu istilahnya. Gitu. Nah itu poin gue ya yang terakhir ya. Oke, jadi terima kasih banyak buat Billy dan juga buat Maher Shalal Hasbas ya, Masya Allah. Tadi dia bisa hafal 10 perintah Allah ya wis. Ya, jadi terima kasih banyak Billy. Mudah-mudahan jangan kapok kesini Bil. Mantap lah. Ini kita kali ini nih daging semua nih. Nggak pakai tetelan nih. Ya walaupun cuma belum lagi saya 53 sebenarnya itu. Ya saya 53. Oke, nah saya 53 kita udah tahu lah ya sebenarnya. Dari tanah aja tanpa bantuan Billy pun saya udah bisa membuktikan bahwa itu untuk bahasa Israel gitu. Iya. Tapi kalau dari Billy nanti bisa dikulitin lagi satu-satu. Tapi ada soal itu bahwa menurut Targum Yonatan itu beberapa ayat itu merujuk kepada Sang Mesias. Tapi dikatakan Mesias itu tidak akan menderita, tidak akan mati. Oh gitu? Iya. Jadi beda dong sama ininya. Mesias itu kan tadi udah lihat kekuatannya melebihi kekuatan militer. Cuma pakai mulut ya? Pakai mulut, susah amat apalagi Tuhannya. Oke, nah terima kasih banyak para pemirsa ya perhatiannya. Tadi obrolan kita nggak berasa ya. Ini rasanya semuanya daging semua kayaknya nih, nggak ada tetelan nih semuanya. Baru kasih. Padahal cuma dikasih nasi goreng.